Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan YouTuber Kaur Keuangan yang bekerja di desa. Nah, dalam video tutorial yang kedua ini saya coba akan memberikan tutorial cara mengisi data perencanaan, yaitu data umum desa, visi misi dan RPJM. Nah, ini yang kadang-kadang dilewatkan oleh kawan-kawan. Hanya mengisi data umum, visi misi dan RPJM sering tidak diisi. Mungkin banyak faktor, mungkin ada yang belum paham bagaimana cara ngisinya, atau mungkin memang sengaja tidak diisi. Nah, caranya seperti ini kawan-kawan. Kita dari menu data entry, kita pilih perencanaan, kita pilih data umum dan RPJM. Kenapa ini kita dahulukan? Karena kita tidak akan bisa ngisi penganggaran tanpa mengisi data perencanaan. Kita klik data umum dan RPJM. Yang pertama kita harus memilih data umum dulu. Klik, lalu kita klik tombol. Kalau sudah muncul seperti ini, kita belum bisa mengetikkan di sini. Ini bisa saja kita ketik tapi tidak tersimpan, kawan-kawannya. Kita harus klik tombol tambah dulu. Nah, tahun otomatis setelah APBDes awal. Nah, kita ketik nama kepala desanya, jabatannya kepala desa, nomor perdes, nomor pertanggungjawaban. Ini nomor perdes pertanggungjawaban. Ini bisa dikosongin dulu kawan-kawan ya. Lalu nama sekdesnya, nama kaurnya, jabatannya kaur keuangan, NPWP. Kawan-kawan kalau paham diisi, kalau tidak ini bisa kosongin dulu atau diisi. Ibu kota desanya, nama desa saja kan kawan ya. Lalu klik simpan. Nah, setelah data umum, maka kita harus mengisikan TPK di pada subtab pelaksana kegiatan. Kita klik, masih kosong. Ini kita klik tambah. Nah, nomor 1 TPK kegiatannya. Kita mulai dari kasih. Karena kalau kaur tidak boleh jadi TPK kan kawan ya. Yang pertama misalkan namanya adalah Trubus, jabatannya kasih pelayanan. Kita simpan, sudah dapat 1, kita tambah lagi. Yang kedua adalah Marianto, kasih kesejahteraan. Yang ketiga misalkan adalah Nur Salim, misalkan kasih pemberdayaan ya. Misalkan adalah Rohmat, misalkan kepala suku 1 atau kepala RK1 ya, Bapak RK. Sebutan di desa kawan-kawan apa, mau suku mau RK, silahkan saja. Yang kelima misalkan Haipul, kepala RK2 dan seterusnya. Silahkan kawan-kawan diisi sesuai kondisi desa. Kalau sudah, ini kita tutup, kita ke visi misi ya. Kita klik visi misi, mengetikkan. Sebelum ke RPJM kita harus mengisi visi misi dulu. Jadi sebelum kita ngisi ini, kita harus koordinasi dulu dengan kepala desa apa visi misi di desanya. Kita klik. Ini saya sudah siapkan, hanya sekedar contoh saja. Nah, ini visinya, ini contoh saja kan kawan ya. Tinggal silahkan kawan-kawan seperti apa. Kita klik di visi, kita klik, jangan lupa tombol tambah dulu. Nah, tahunnya sekarang tahun 2020, berarti 6 tahun, berarti 2026. Nah, uraian
visi. Di sini kan kawan ya, uraian visinya. Ini saya copy saja. Nah, terwujudnya desa, bisa lagi pakai Hadi Mulyo. Nah, kita simpan. Setelah visi selesai, maka kita ke misi. Nah, kita lihat di sini. Nah, misi ada banyak misinya. Apa saja? Terus setelah misi ada tujuan dan ada sasaran. Nah, misi yang pertama ini saya copy saja kawan-kawan ya, biar cepat. Kita klik tambah dulu. Ini manual. Kawan-kawan misalkan mengetikkan nomor, kalau ada 2 digit ini harus dipenuhin. Kalau nggak dipenuhin dia tidak mau. Ini misi yang pertama. Nah, setelah misi kita klik 2 kali di sini atau kita klik di tujuan langsung. Ya. Kita klik 2 kali, dia akan ke tujuan. Kita tambah tujuan yang pertama, yaitu terwujudnya ini ya, kawan. Saya copy saja. Ini manual juga. Nah, setelah tujuan baru sasaran. Kita tambah. Sasarannya ada 3. Kita selesaikan dulu. Ini sasaran ini tambah lagi kan kawan ya. Tadi masih di sini, kita nambah sasaran. Satu lagi. Ini contoh saja. Kawan-kawan nanti bisa buat sendiri. Nah, lalu tujuan yang kedua. Nah, kita copy dulu. Tujuan yang kedua berarti di sini kita klik tujuan, lalu kita klik tambah. Jangan klik 2 di sini, kita klik tambah supaya tujuannya ada 2. Nah, di sini kita klik apa 2, tujuannya ini. Nah, baru untuk menambah sasarannya, baru yang ini yang diklik kan, jangan yang di sini. Ini udah terisi, ya. Yang ini diklik. Nah, kita tambah. Sasarannya ada 2. Sasaran yang pertama, lalu yang kedua ini bahasa ini sebetulnya akan berpengaruh ketika kita menginputkan kegiatan nanti untuk apa. Oke, misi pertama selesai ya kan kawan ya. Kita lihat misi yang kedua. Nah, kita menambah misi, berarti kita klik di misi. Nah, kita tambah misi yang kedua. Selesai. Kita selesaikan dulu misi yang kedua. Sama dengan tadi, kita tambah tujuan. Tujuannya ada 3 ini kan kawan. Kita selesaikan dulu sasarannya. Klik. Oke, sekarang kembali ke tujuan untuk misi yang ini. Tujuan kedua, misi kedua. Kita copy dulu kawan-kawan. Kita tambah dulu tujuannya. Ya. Ini ngetik sasaran, tujuan kedua, misi kedua. Nah, ini tuh sasaran pada tujuan 2. Sekarang di misi yang kedua ini
Kan ada 3 tujuan, baru 2. Kita tambah lagi tujuan yang ketiga. Saya copy dulu. Nah, di sini kita klik tujuan ini, kita tambahkan kawan. Tujuan yang ketiga. Nah, baru kita klik 2 kali untuk menambahkan sasaran pada tujuan yang ketiga. Cuman 1. Jika mau dibuat banyak juga itu terserah desa. Oke. Visi 1 sudah, sekarang visi yang ketiga kawan-kawan ya. Ya, visi yang ketiga. Ini dirumuskan, sebenarnya harusnya dirumuskan bareng-bareng. Nah, caranya ini klik divisi lagi. Yang baru 2 kita tambahkan. Nah, divisi yang ketiga simpan. Yang kita ke tujuan, klik 2 kali di sini boleh, klik tujuan di sini juga boleh. Tambah. Benar semua, tidak ada yang salah. Tujuannya ada 4. Atau misalkan kita mau menyelesaikan tujuan dulu, semua tujuan kita tulis dulu, nggak apa-apa. Berarti kita jangan ke sasaran, jangan diklik 2 kali, berarti langsung klik tambah lagi. Sama saja caranya kawan-kawan, tidak ada yang salah. Tujuan kedua kita isi, tinggal kawan-kawan enaknya seperti apa. Tambah lagi tujuan yang ketiga, nanti tinggal kita nambahin sasaran-sasarannya. Oke, yang keempat, saran saya harus dibuat seperti ini dulu biar nggak bingung ketika kita mau. Jadi kita tidak mengarang, sudah terumuskan. Nah, setelah tujuan-tujuan ini sudah diisi, bahasa yang kita mau dari mana dulu? 1 dulu boleh, 2 dulu boleh. Nah, supaya enak kita ngurus saja dari 1 dulu. Kita kembali ke 1, klik, boleh klik 2 kali di sini atau klik sasaran. Nah, yang sini berarti kawannya ini. Ini kita masukkan. Klik. Tambah lagi. Oke. Selesai, kita kembali ke tujuan. Yang kedua, klik 2 kali boleh. Supaya cepat ini. 01. Yang kedua 02. Selesai, kembali ke tujuan yang ketiga. Tambah. Oh, cuman 1 kan kawannya, maaf. Cuman 1, berarti kita batalkan saja. Tujuan yang keempat. Yang keempat ada 2. Maaf, tambah dulu ya kan kawan ya. Lupa. Yang kedua oke, selesai. Nah, misi-misi sudah selesai kan kawan. Sekarang kita coba kita cek, kita cetak. Nah, inilah data visi dan misi desa. Ini ya. Ini visinya, misinya, tujuannya seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan boleh membuat format seperti ini dulu sebelum input ke Siskudes. Nanti setelah selesai dirumuskan visi misi kepala desa, baru diinputkan ke Siskudes. Disetujui dulu kepada kepala desanya sebelum kita input ke Siskudes. Nah, itulah cara menginputkan visi misi. Kalau udah selesai, kita tutup, kita langsung ke RPJM kan kawan ya. Kita klik RPJM. Nah, di sini masih kosong. Nah, di sini udah saya siapkan data RPJM-nya, contoh. Nah, ini. Jadi kawan-kawan harus punya data RPJM yang sudah dibuat itu.
Jadi kita harus pegang RPJM kita selama 6 tahun. Ini contoh bidang 1 untuk satu kegiatan siltap dan tunjangan kepala desa. Bisa contohkan beberapa ya. Kan bidang 1 kita klik untuk nambah bidang, kita klik tambah. Ya kan kawan ya, klik ini di bidang, klik tambah. Kita kodenya kita klik di kotak ini kan kawan. Nah, bidang pemerintahan desa, pilih, simpan dulu. Nah, lalu kita klik di sini atau 2 kali di sini atau sub bidang sama saja ya. Nah, kita tambahkan sub bidangnya apa yang mau diisikan pada bidang 1. Kodenya klik. Nah, belanja siltap, pilih, simpan. Nah, lalu kita klik 2 kali boleh untuk maju kegiatan. Nah, di ini kita klik tambah dulu kawan-kawan. Kita klik kode. Tadi yang mau diisikan adalah belanja siltap, tunjangan dan pelaksanaan pemerintah desa, untuk siltap dan tunjangan kades ya kan ya. Berarti kita pilih siltap dan tunjangan kades. Oke. Jangan disimpan dulu. Nah, di sini ada sasaran Renstra. Nah, ini akan muncul dari sasaran-sasaran yang kita ketik pada tujuan misi tadi kan kawan. Kita klik. Nah, di sini kita pilih apa dari penyediaan siltap ini apa. Makanya ketika kita menginputkan visi misi tadi supaya selaras dengan Renstranya, harus kita ini contohnya saja, misalkan inilah kan kawan ya, contoh saja. Terusnya bertulisan siap melayani masyarakat. Lokasinya tentu saja ya di desa kita itu ya, misalkan desa Hadi Mulyo. Nah, keluarannya ini bahasanya tinggal kawan-kawan sesuaikan saja. Misalkan contoh saja karena tersedianya dana bayaran siltap, atau keluarannya misalkan terbayarnya siltap dan tunjangan kepala desa. Nah, sasaran atau manfaatnya, sasarannya kepala desa, manfaatnya meningkatkan kinerja kepala desa. Contoh saja kan ya. Nah, pelaksanaannya ini harus kita sesuaikan. Siltap ini mau dibiarkan tiap tahun apa hanya tahun-tahun tertentu. Nah, kalau siltap tentu saja tiap tahun kan ya. Makanya ini harus kita aktifkan checklistnya ini kan kawan. Oke. Nah, di sini harus kita pilih bentuk pelaksanaannya, swakelola, kerjasama atau pihak ketiga. Kan swakelola berarti yang ini dihapus. Nah, berarti kalau udah seperti ini simpan. Nah, kalau sudah kita ke pagu indikatif. Nah, ini kita tambahkan kawan ya. Kita lihat di sini ada pagunya ini 57, 60. Nah, ini pagu indikatifnya. Tambah tahun pertama. Lokasinya misalkan Hadi Mulyo. Volumenya 100. Satuannya misalkan tadi itu persen, kita ikutin saja data ini kan ya. Terus sasaran wanita kosong, sasaran pria 1, sasaran RTM kosong. Misalkan pelaksananya, nah kasih apa? Misalkan kasih pelayanan. Sumber dananya misalkan ADD. Nah, biayanya 57 juta. 57 juta. Waktu misalkan 12 bulan atau 1 tahun. Mulainya dari Januari sampai Desember. Oke, pola kegiatan swakelola. Ini tahun pertama. Tambah lagi tahun kedua. Lokasi Hadi Mulyo. Volumenya 100%. 1.
Pelaksana kasih pelayanan, sumber dananya ADD, biayanya 60 juta. Nah, kalau kita copy di Cisco Desk, tanda titik ini harus dihapus. Waktunya 12 bulan. Mulai Januari, ini sudah otomatis kan ya. Enak. Masih swak kelola, simpan. Seterusnya sampai tahun ke-6. $66 juta. Oke. Jadi itu kalau kita cetak seperti ini kawan-kawan. Nah, ini RKP-nya ya, nanti RPJM-nya ada. Ini contoh saja kan kawan ya. Oke. Kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, ini kita isi sampai tahun ke-6. Tambah tahun ke-4. Sumber dananya ADD, biayanya 72 juta. Waktunya 12 bulan. Swak kelola. Tambah lagi tahun ke-5. Biayanya 75. Waktunya 12 bulan. Tinggal diklik saja, sudah otomatis swak kelola. Terakhir tahun ke-6. Ini lokasinya adalah lokasi nama desa. Pria, karena ini kepala desanya pria. Di setiap tahun anggap aja diprediksi naik kan kawan ya. Oh, 6 tahun. Jadi salah isinya. Oke. Nah, ini bidang 1. Bidang 1 baru 1 kegiatan. Nah, nanti kawan-kawan tinggal bisa nambahkan mau bidang berapa lagi, mau kegiatan apa lagi. Ini saya contohkan yang satunya bidang yang kedua kawan-kawan ya, bidang pembangunan. Pilih, simpan. Kita klik 2 kali sub bidangnya. Kita cek dulu di sini, kita cari ya, ini pembangunan. Nah, contohnya ini aja kan kawan ya, yang 2 saja, pembangunan sarana posyandu. Kita tambah sub bidangnya yang berarti kesehatan. Kita simpan, kita pilih kegiatannya, tambah. Pembangunan sarana prasarana posyandu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan sarana prasarana posyandu. Pembangunan ini
Yang ini sekunder ya, kita pilih. Oke. Sasarannya kita pilih aja kawan-kawan. Yang kira-kira cocok dengan itu, karena tadi kita tidak tulis semua. Posyandu, Jalan Masyarakat akan Kesehatan jelas. Nah, lokasinya misalkan RK 1 RT 5. Keluarannya misalkan terbangunnya gedung posyandu. Sasaran manfaatnya, sasarannya misalkan balita, misalkan manfaatnya adalah meningkatkan menurunkan nilai stunting di desa, contoh. Nah, tahun berapa dibangunnya? Ini tahun pertama dan tahun keempat. Tahun pertama, yang keduanya dihapus. Nah, yang lainnya dihapus kan kawan ya. Swakelola saja, simpan. Nah, lalu kita klik, kita masukkan pagu indikatif, tambah tahun pertama. Nah, karena cuma 2 tahun yang kita cek tadi buat tahun pertama dan tahun keempat saja. Lokasi, kita cek. Tidak ada lokasi, kita sekarang saja, misalkan lokasinya tahun pertama di RK 1 RT 5, volumenya 3 unit, sasaran wanita misalkan 100, biayanya misalkan 75, RT-nya misalkan 175. Pelaksana misalkan kasih pemberdayaan, atau bolehlah misalkan kepala RK 1. Sumber dananya ADD, biayanya 250, waktu pelaksanaannya 4 bulan. 4 bulan misalkan 1 Mei sampai 31 Agustus. 1 Mei, oke, sampai 31 Agustus lewat. Oke, swakelola. Nah, terus kita tambah tahun yang keempat. Lokasinya misalkan RK 1 RT 2, volume 1 unit. Misalkan kita samakan aja kan kawannya. Misalkan ini kasihnya lah gantian. Jadi biayanya 75 juta. Waktunya sama 4 bulan. Sama ya. 1 Mei sampai Agustus. Salah itu. Mei sampai misalkan sampai Mei, Juni, Agustus. Oke. Semua kelola. Oke. Sudah selesai. Sudah kita simpan. Kita mau cetak di sini, kita mencetak RKP-nya, bukan RPJM-nya. Nanti RPJM-nya di luar. Nah, ini contoh RKP. Ini RKP tahun 2023. Nah, karena kita tahun keempat. Kalau kita tahun ke-1, RKP
tahunnya dia tidak di sini kawan-kawan. Kita klik di bidang 1 kegiatan. Nah, ini RPJM-nya di sini, cara ngetik RPJM-nya. Ini di kegiatan ini kita cetak nih RPJM. Ya, sama dengan lampiran halaman 15 Permendagri 114. Nah, jadi itulah kawan-kawan bagaimana cara menginputkan data perencanaan. Jadi data umum, visi misi, dan RPJM harus diisi supaya di Siskudes itu nanti bisa sinkron antara APBDes, RKP, dan RPJM. Nah. Lalu kita coba kita tutup, kita keluar, kita cek di laporan perencanaan. Nah, ini pilih kecamatan, pilih desanya, RKP, kita cek laporan RPJM-nya ya. Kalau dari sana tadi RKP-nya tidak jalan, hanya tahun 2023. Kita cek RKP-nya, RKP misalkan tahun pertama. Nah, ini tahun 2020 ada ininya, ada pembangunan Gedung Posyandu 3 unit. Kalau kita cek tahun kedua, maka pembangunan itu harusnya tidak ada. Nah, benar kan karyawan? Ini adalah RKP-nya. Jadi kalau kita mencetak RKP dari sana tadi, dari inputan tadi, kita tidak bisa memilih tahunnya, sehingga muncul angka 2023. Ini RKP kegiatan desa tahun 2020. Jadi itulah kawan-kawan pagu indikatif, kita coba cek pagu indikatifnya ya kan kawan. Ketika kita mau menyusun APBDes, laporan visi misi desa ya kan kawan. Jadi itulah kawan-kawan yang selama ini belum mengisikan data perencanaan, hanya mengisi data umum saja, kita harus mengisi visi misi dan RPJM. Jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Mohon saran dan kritiknya apabila ada kekurangan dari saya memberikan tutorial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.